pola pikir tuh investasi. Dia melihat ini kayaknya bisa bagus nih buat investasi. Akhirnya mereka pengen ambil keuntungan dari investasi di sini. Tapi karena fokusnya ke investasi, jadi mereka nggak belajar tentang exposure, experience, dan juga cara mengoperasikan access counter. Yang mereka pikir cuma ini bagus untuk investasi, gue cuma mau masukin duit doang. Oke, jadi ada go nih teman-teman. Gratisan, oportunis, networker, dan juga investor. Nah, pertanyaannya nih, nomor berapa yang akan mendapatkan keuntungan terbesar? Oke, jadi pertanyaannya yang mana nih? Yang kira-kira dapat keuntungan terbesar? Saya nggak bilang yang gratisan, yang oportunis itu nggak bakal dapat duit. Nggak teman-teman, semuanya pasti akan dapat keuntungan. Tapi pertanyaannya, kira-kira nih, mana yang bakal dapat keuntungan terbesar? Oke, saya kasih waktu teman-teman mikir 3 detik. 3, 2, 1. Oke, selesai. Nah, kira-kira yang mana yang dapat keuntungan terbesar? Coba kita lihat ya. Keuntungan terbesar itu didapatkan oleh networker plus investor. Loh, Pak, kok? Iya, benar. Keuntungan terbesar itu bukan di investor, bukan juga di networker. Tapi keuntungan terbesar adalah ketika seseorang mengcombine atau menggabungkan dua tipe ini. Yaitu dia nggak cuma networking, dia nggak cuma bangun jaringan, tapi dia juga investasi. Begitu juga sebaliknya. Dia nggak cuma investasi doang, tapi dia juga bangun jaringan. Maksudnya kayak gimana, Pak? Kok bisa? Maksudnya gimana? Oke, jadi maksudnya gini. Kenapa bisa dapetin keuntungan yang sangat besar? Karena tipe networker plus investor ini, pertama, akan punya personal exposure yang jauh lebih besar. Oke? Karena mereka melakukan investasi. Mereka mulai itu nggak dari free mission. Mereka nggak gratis. Mereka bilang, aduh gratis kok. Enggak, lama, aku mau cepet. Jadi mereka menginvestasikan untuk langsung beli paket. Entah itu paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah. Jadi tipe yang langsung mulai beli paket. Jadi dia startnya itu dengan paket yang lebih tinggi, langsung dapat profit yang besar, langsung bisa ngegulung paket jauh lebih cepat. Jadi pertama-tama dia melakukan investasi, sehingga memiliki personal exposure yang lebih besar. Oke, ingat teman-teman, ini di-combine. Jadi dia nggak cuma investasi, langkah kedua, dia melakukan pembangunan tim. Jadi dia membangun tim minimal 3-4 orang yang aktif. Dan juga yang ketiga, diduplikasi teman-teman. Jadi nggak cuma dia doang nih yang investasi. Tapi dia membangun tim untuk melakukan investasi juga. Jadi 3-4 tim ini nantinya itu akan di-encourage, dorong untuk melakukan investasi. Nah, nanti pun diduplikasi. Tim mereka itu akan mencari orang lagi yang ingin melakukan investasi lagi. Hasilnya teman-teman, penghasilan terbesar akan ada. Untung terbesar akan didapatkan oleh orang yang mengcombine, yang menggabungkan cara networker dan juga cara investor. Oke, saya tekankan Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini keuntungan terbesar. Saya nggak bilang, kalau gitu harus investasi dong, harus bangun jaringan dong. Ya, kalau Anda nggak mau juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini cuma opsi teman-teman. Tapi kalau Anda pengen punya keuntungan yang paling besar, saya sarankan Anda investing bersama dengan networking. Jadi dilakukan secara bersama-sama, tanpa paksaan. Karena keuntungan terbesar, saya tekankan, ada di networker plus investor. Oke, nah kita lanjut nih. Perhitungan keuntungan sederhana. Jadi perhitungannya tuh kayak gimana sih? Kita lihat nih, antara networker 100% dan juga networker ditambah investasi. Anggaplah investasinya 100 BP aja. Nah, kita lihat dulu nih. Ini simulasinya itu perhitungan 40 hari pertama. Jadi misalkan ada orang yang pengennya 100% networker, dan ini perhitungan 40 hari pertama orang tersebut. Oke, nah yang pertama kita bisa lihat dari personal point. Karena dia nggak lakukan investasi, berarti perhitungannya dia cuma dapat uang, dia cuma dapat VP dari free mission saja, yaitu 0,3 VP. Oke, nah ini perhitungan selama 40 hari. Jadi setelah 40 hari berjalan, kalau per hari dia akan dapat 0,3 VP, maka total selama 40 hari dari personal point, dia akan dapat 12 VP. Oke, kemudian referral point. Dia ini ceritanya bangun jaringan teman-teman, ikutin sistem. Dia cari 20 referral. Perhitungannya jadinya 20 orang, dikali 5%, itu referral point-nya, dikali 0,3 VP, dikali 40 hari, jadinya 12 VP. Jadi referral point dia juga akan dapat 12 VP teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali masuk ke kelas FP2 ini bingung,
apaan tuh 20 orang dari mana, 5% dari mana, ini apa, gimana, maksudnya apa, kok aku pusing, aku tersesat, bingung. Nah buat teman-teman yang bingung, tenang aja, kita udah menyediakan alat bantu untuk teman-teman belajar. Jadi teman-teman setelah ini bisa minta ke pengundang teman-teman masing-masing, minta nih, bro, gue minta video marketing plan dong. Nah nanti teman-teman di alat bantu tersebut, di video tersebut, itu akan dijelaskan hitung-hitungannya secara rinci. Jadi Anda nggak perlu bingung belajar dari mana, Anda tinggal nonton videonya, nanti Anda belajar dari sana. Jadi saya nggak bahas secara mendetail di sini. Intinya dari sini Anda dapat extra point tugas VP. Jadi total keuntungan Anda adalah 24 VP. Oke. Nah, Anda pun akan masuk di peringkat bronze dengan tim exposure 0. Kok 0? Karena pre-mission teman-teman itu nggak dapat exposure. Jadi exposure dimulai dari paket bintang 1. Karena Anda punya 20 orang doang, dan mereka nggak punya paket sama sekali, karena semua pre-mission, jadi Anda masuk ke dalam peringkat bronze. Lumayan, per hari dapat beberapa VP. Ya, buat makan nasi goreng di gang sebelah, oke lah, cukup lah, nggak masalah. Tapi bayangin teman-teman, ini perhitungan, misalkan, yang Anda lakukan itu adalah networker plus investor 100 VP aja. Jadi saya tak minta Anda investasi 10.000 VP, atau 5.000 VP, atau 1.000 VP. Jadi saya nggak minta Anda investasi puluhan hingga ratusan juta. Nggak usah deh. Kita ambil contoh. Investasinya 100 VP aja. Perhitungannya kayak gimana? Coba kita lihat. Ini sama kayak tadi, simulasi perhitungan 40 hari pertama. Oke. Nah, dari persama poin, selama 40 hari, kalau Anda mulai dari 100 VP, berarti Anda mulai dari paket bintang 2. Oke. Nah, paket bintang 2 itu akan dapat 3,099 VP. Nah, saya bantu coret-coret biar teman-teman lebih gampang ya. Saya bantu coret-coret biar teman-teman lebih gampang bisa memahami materi ini. Oke, bentar, saya nyalain video dulu. Nah, biar kelihatan muka saya ya. Nah, teman-teman, jadi 0,3 VP ini itu didapat dari free mission. Kan ketika teman-teman gabung dapat free mission tuh. Free mission kan per hari akan menghasilkan 0,3 VP. Nah, ketika teman-teman investasi 100 VP untuk beli paket bintang 2, per harinya Anda akan dapat 3,099 VP. Jadi per hari Anda akan dapat total 0,3 ditambah 3,099 VP selama 40 hari. Jika ditotalkan, Anda akan mendapatkan 135,96 VP, kurang lebih 136 VP lah, 2 juta sampai 2 jutaan lah kurang lebih, lumayan. Nah, terus, bentar ini saya matiin dulu biar teman-teman nggak coret-coret ya, annotate-nya sebentar ya teman-teman. Iya, oke, kita lanjut. Nah, next, dari referral point, itu teman-teman akan dapetin, ingat ya, jadi Anda itu networker plus investor. Jadi Anda investasi, dari investasi Anda akan dapetin segini nih, 135 VP. Hitungannya dari sini. Tapi, Anda nggak lakukan ini sendirian. Anda duplikasikan ini. Sehingga, nggak cuma Anda doang, tapi Anda punya 20 orang yang melakukan hal yang sama seperti Anda. Ya, buat Bapak Ibu tolong jangan coret-coret ya, jangan nggak, tangannya saya tahu ini pengen belajar, tapi nah ya thank you. Nah, jadi hitungannya dari 20 orang ini akan menghasilkan segini juga, dan Anda akan dapat 5%-nya. Jadi total Anda akan dapat 135,96 VP. Oke, ini saya matiin aja annotation-nya ya. Iya. Oke, nah jadi total VP-nya selama 40 hari Anda akan dapetin 271 VP. Jadi 135 ditambah 135 ini Anda total akan dapat 271 VP. Ditambah Anda sudah berada di peringkat silver. Jadi otomatis Anda punya exposure itu 20 dikali 1033. Jadi gini, Anda punya 20 orang. Ya, di sini. Semuanya ini masing-masing punya paket 100 VP. Ini saya matiin aja annotation-nya, saya nggak jadi coret-coret ya, karena ini teman-teman sepertinya tangannya ini nggak bisa gitu kalau nggak coret-coret, saya matiin aja ya annotation-nya. Nah, jadi Anda nantinya akan dapetin exposure dari 20 orang itu
itu kan nanti masing-masing punya paket bintang 2. Bintang 2 exposure-nya 10,33. Jadi exposure Anda adalah 206 pp, 206 pip exposure. Otomatis Anda akan berada di tingkat silver. Jadi teman-teman bisa bandingin nih. Coba teman-teman lihat yang di bagian kiri, networker 100% itu cuma total profitnya 24 CP doang. Tapi kalau Anda networker plus investor 100 CP aja, profitnya sangat jauh teman-teman. 271 CP. Di luar bonus dari grup poin silver. Ini jauh banget hitungannya. Nah teman-teman misalkan nggak mau investasi sama sekali, boleh nggak? Boleh banget. Jadi ini cuma opsi. Nah, untuk teman-teman mungkin tertarik nih, boleh juga nih strategi network investor. Kayaknya saya tertarik. Nah, saya sarankan teman-teman minta kepada pengundang Anda untuk nonton video strategi fast track. Di sana nanti akan dijelaskan lebih dalam mengenai strategi networker plus investor. Tapi intinya teman-teman, keuntungan terbesar ada di networker plus investor. Oke, nah jadi ini cara Anda memaksimalkan profit Anda di bisnis YouTube. Nah, berikutnya kita bicara 3 rahasia sederhana membangun tim yang BCA. BCA teman-teman, bukan BRI, bukan BNI ya, BCA. Oke, BCA ini bukan bank ya teman-teman, ini singkatan juga dari besar, cepat, dan aman. Jadi saya pengen kasih tips bagaimana cara Anda membangun tim Anda supaya bisa besar, cepat, dan aman. Penting teman-teman, kita harus bisa besar, cepat, dan aman. Jangan sampai kehilangan salah satu. Bahaya juga. Contohnya, misalkan Anda bangun timnya itu besar dan juga cepat, tapi nggak aman. Aman itu maksudnya bukannya mereka jadi penipu semua, terus nodong-nodong orang. Enggak teman-teman. Aman itu maksudnya mereka itu sustain. Mereka itu tetap jalankan bisnis ini nggak gampang nyerah. Jadi jaringan Anda, tim Anda itu kokoh, aman, nggak gampang runtuh. Nah, bayangkan teman-teman, kita kehilangan salah satu aja. Dari BCA ini misalnya kita kehilangan A-nya. Jadi tim Anda besar, dan juga cepat. Tapi nggak aman. Jadi dalam 1 bulan, Anda punya tim 100.000 orang. Di bulan kedua, Anda punya tim ber-5. Karena sisanya bertumbangan. Nggak aman teman-teman. Nggak baik juga. Nah, misalkan, gengnya bilangin B sama A doang. Jadi jadi besar. Dan juga aman. Jadi tim Anda tuh besar dan kuat. Tapi masalahnya lama. Nah, Anda kan pengennya cepat. Bener nggak? Anda kan pengennya tuh cepat-cepat. Makanya kalau ada apa-apa kan, aduh gue males lah masak nasi goreng apa segala macam, ribet, langsung aja deh. Masak Indomie cepet. Kita dia biasakan, kita pengen sesuatu yang cepet. Jadi kalau lama, bisnis Anda mungkin besar dan aman. Tapi kayaknya bakal lebih bagus kalau misalkan cepet deh. Jadi cepat juga bangun tim yang DC. Mungkin teman-teman kalau punya catatan bisa mulai dikeluarin catatannya. Kita mulai. Nah, di sini kan partisipan kurang lebih ada 1.000 orang. Saya tanya ke Anda semua secara personal. Anda, kenapa sih mau join bisnis itu? Kenapa? Nah, ini Anda nggak perlu jawab. Jadi kalau Anda jawab, ya Pak, saya sudah jawab, tapi Bapak nggak jawab balik. Iya, emang benar, karena suara Anda kan di-mute, saya nggak bisa dengar. Tapi ini ceritanya saya nanya, alasan Anda gabung apa sih? Coba Anda pikirin. Kurang lebih kayak saya kasih waktu 5 detik deh. Kenapa Anda gabung bisnis itu? Oke, nah saya sudah kasih waktu. Saya bisa baca pikiran Anda, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya yakin kan, Anda gabung bisnis itu karena duit dan penghasilannya. Bener gak? Anda kan gabung pasti ngeliat nih, ada potensi, wah ini lagi corona kayak gini, butuh penghasilan tambahan nih. Tiba-tiba lihat YouTube, cocok. Anda tertarik karena ada uang dan penghasilan. Atau Anda mungkin lagi cari penghasilan tambahan, tiba-tiba ngeliat sistem YouTube, wah boleh juga nih sistemnya, bisa menghasilkan uang yang lebih banyak untuk saya. Akhirnya Anda tertarik untuk gabung YouTube. Jadi saya yakin Anda semua, dan semua member Anda, itu pasti tertarik karena uang dan penghasilannya. Nggak mungkin Anda gabung YouTube karena, ada YouTube. Katanya mau jadi platform video. Aduh, gue gagal jadi YouTuber di YouTube. Udah lah, gue mau jadi VTuber aja, gue join YouTube.
gue nggak butuh deh duitnya, gue nggak mau dapat duit, gue mau jadi VTubernya aja biar keren. Kan nggak ada yang kayak gitu ya di sini sekarang. Mungkin kalau ada, wah boleh juga tuh, Anda bisa PC saya sekarang, saya mau wawancara Anda, menarik juga tuh, Anda mau gabung supaya jadi VTuber biar bisa menyampaikan Anda nggak gagal jadi YouTuber, Anda pengen jadi VTuber. Kan enggak kan, Anda gabung karena uang atau penghasilannya. Nah, jadi cara pertama teman-teman untuk membangun tim yang BCA, strategi yang pertama nih adalah tanyakan berapa penghasilan yang tim Anda inginkan dan pastikan tim Anda bisa mencapainya. Ini penting teman-teman. Semua orang, termasuk saya dan juga Anda, menjalankan bisnis itu karena Anda pengen punya penghasilan. Tapi penghasilannya itu saya yakin Anda pengen gunakan untuk sesuatu. Entah itu misalkan, waduh cicilan motor saya Pak, udah nunggak berapa lama? 5 tahun. Waduh, 5 tahun kan. Atau, waduh Pak, saya lagi kredit hutang, misalkan. Atau, aduh Pak, saya pengen punya uang tambahan nih buat ditabung. Nah, Anda perlu tanya ke tim Anda. Berapa penghasilan mereka inginkan? Misalkan dia pengen nabung, tanya. Anda pengen nabung berapa sebulan? Kalau misalkan mereka punya cicilan yang harus dibayarkan, Anda tanyakan. Anda punya cicilan sebulan itu berapa? Nah, ketika misalkan dijawab, iya Pak, saya pengen nabung 500.000 per bulan. Nah, tugas Anda berikutnya adalah pastikan orang tersebut bisa nabung 500.000 per bulan dari penghasilan VTube. Karena jika dia sudah bisa nabung nih, kita anggaplah, dia ternyata akhirnya bisa. Per bulan, dia bisa nabung 500.000. 100% gara-gara VTube. Udah kayak gitu, Anda suruh, aduh bro, kayaknya nggak usah jalan VTube lagi deh kita. Berhenti aja deh. Anda suruh dia berhenti. Kira-kira dia mau berhenti nggak, teman-teman semua? Pasti nggak mau ya. Karena dia udah bisa memenuhi kebutuhan dia dari bisnis YouTube. Jadi tugas kita adalah memastikan tim kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, ini contoh kedua. Jika tim Anda nih, misalkan udah punya misi bintang 1-5, itu profitnya kan kurang lebih 2.400 DP. 30 juta per bulan, per 40 hari, teman-teman. Kira-kira nih, mau nggak mereka berhenti? Misalkan, saya punya temen nih, misalkan namanya Yanto, misalkan, oke, kalau misalkan ini 1.000 orang, kalau ada yang namanya sama, saya nggak bermaksud, ini contoh aja ya, ini kebetulan. Misalkan saya punya orang namanya Yanto, dia udah punya misi bintang 1-5, dapat 30 juta per bulan dia per hari, dari nonton iklan doang. Saya bilang, Tok, udahlah Tok, ini kayaknya YouTube gak bagus Tok, aneh sistemnya Tok, gue pikir-pikir, nonton iklan dapat duit. Udahlah Tok, jangan jalanin lagi lah, uninstall. Gantian Bapak Ibu, Anda yang dibilang gila. Lu gila? Enggak, gue gak mau. Aduh Tok, janganlah Tok. Anda mau paksa pakai gaya apapun, mau Anda paksa-paksa, mau Anda ancam-ancam, mau sampai Anda kayang salto sekalian, dia gak bakal berhenti teman-teman. Kenapa? Karena dia udah dapat penghasilannya. Jadi rahasia pertama, supaya tim Anda tidak berhenti dari bisnis itu, adalah pastikan tim Anda menghasilkan dari bisnis itu. Pastikan mereka punya penghasilan secepat-cepatnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke? Nah, itu rahasia yang pertama. Kita lanjut ke rahasia kedua. Mereka ini kan ceritanya udah bertahan nih. Jadi mereka nggak keluar. Mereka udah dapat duitnya, oh iyalah gue nggak bakal mau keluar. Udah jadi. Darah gue nih, kalau lu break bro, darahnya warna biru, warna logo VTube katanya. Gokil, luar biasa teman-temannya, sampai segitunya mereka bertahan. Terus next step-nya, rahasia kedua, gimana cara mengelola tim Anda? Nah, ada beberapa cara. Cara yang terpenting adalah komunikasi. Oke? Nah, komunikasi ini penting teman-teman. Jadi sebagian besar, tim yang keluar, itu karena tidak adanya komunikasi yang baik. Jadi, mereka dapat informasi negatif dari luar sana. Dan Anda kebetulan tidak membangun jalur komunikasi kepada tim Anda. Alhasil, mereka keracunan, Anda nggak kasih obatnya. Kalau keracunan awal-awal kalma, benar, bakal mati teman-teman. Udah keracunan racun di luar sana, Anda nggak obatin. Anda nggak komunikasiin yang benar seperti apa. Akhirnya tim Anda runtuh. Atau misalkan ketika tim Anda ada masalah, Anda nggak komunikasi. Anda tetap push, pokoknya lu harus bronze hari ini. Kalau lu nggak bronze, lu nggak serius jalan itu, lu keluar aja. Gua cuma butuh pejuang-pejuang.
Wih, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata tim Anda yang Anda gituin lagi punya kemalangan. Kemarin baru dirampok misalkan rumahnya. Jadi cuma chat ke Anda, mau curhat ceritanya, mau komunikasi punya masalah. Baru chat, bro, Anda bales. Nggak dulu, ini nggak bronze. Bro, bronze aja belum. Udahlah, lu keluar aja, nggak usah jalan di sini lagi. Atau udahlah, lu harus terbuku dulu, baru boleh chat sama gua. Karena komunikasi Anda nggak baik, tim Anda pun nggak terkelola dengan baik, teman-teman. Karena itu saya sarankan, Anda buat WA group. Jadi Anda kelola tim Anda lewat WA group, teman-teman. Oke? Nah, selain itu, Anda juga perlu menjaga grup WA Anda dengan kata-kata yang positif. Dan juga jangan lupa sikap yang positif dan juga profesional. Nah, ini penting. Jadi jangan WA grup Anda itu isinya kata-kata negatif. Jangan isinya itu isu-isu, isinya itu VTube itu penipuan nggak sih Kak? Ini beneran nggak sih? Apakah saya lagi dalam mimpi? Apakah saya berkhayal gitu kan? Apakah ini tipu-tipuan manis di depan doang? Nah, Anda perlu memastikan isi WA grup Anda itu kata-katanya positif, jangan negatif. Dan juga pastikan tim Anda di WA grup Anda itu menyikapi masalah juga dengan positif. Jadi jangan kayak gini. Misalkan tiba-tiba ada link VTube penipu. Terus misalkan Anda nyikapin di grup. Wah, waduh gawat dong. Waduh, gue cari tahu dulu deh. Kok gue jadi takut ya? Anda nyikapinnya negatif. Akhirnya tim Anda jadi ikut negatif, jadi ikut takut. Jadi Anda perlu sikapi positif, masuk ke kata-kata positif, dan jangan lupa tetap profesional. Oke? Yang ketiga, edukasi tim dengan promosi dan membuat event Zoom dan promosi video. Jadi teman-teman, tim Anda ini itu belum sepaham Anda mengenai bisnis. Karena itu, Anda perlu mengajari tim Anda, mengedukasi tim Anda dengan promosi video yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh My Future Business School. Jadi Anda bisa promosiin. Ini enak banget teman-teman. Anda bayangin, misalkan ada yang nanya, bro, exchange counter itu apa sih? Terus misalkan Anda jawab, EC itu tempat Anda bisa jual beli TV. Terus dia tanya, oh gitu, caranya gimana? Ajarin gua dong. Terus Anda ajarin dia. Kurang lebih kan kita jelasin exchange counter kalau full ya, mungkin 1-2 jam selesai. Pas Anda baru selesai cerita, bener-bener baru selesai, ada chat masuk lagi, bro, exchange counter itu apa sih? Waduh, Bapak Ibu, kejang-kejang langsungnya. Gila, gue habis ngomong 2 jam, ditanya hal yang sama lagi sama orang lain. Aduh, capek deh. Anda jelasin lagi. Habis Bapak Ibu waktu Anda. 4 jam, coba jelasin 2 orang. Tiba-tiba ada yang nanya lagi. Waduh, itu kan buang waktu banget. Nah, enaknya Bapak Ibu, teman-teman semua, kita di My Future Business School, itu udah sediain video edukasi. Jadi, Anda nggak perlu repot-repot jelasin. Misalkan ada yang nanya tentang exchange counter. Bro, exchange counter itu apa sih? Anda nggak usah pusing teman-teman. Tinggal copy link exchange counter, Ctrl-C, copy, paste, enter. Nih, nonton dulu aja. Kalau udah kelar, kabarin ya. Selesai Bapak Ibu. Jadi Anda nggak perlu jelasin 1-2 jam, dijelasin deh oleh video. Misalkan ada yang nanya lagi, bro, cara ganti nomor telepon gimana sih di YouTube? Anda nggak perlu jelasin teman-teman. Langsung aja pakai video edukasi dari My Future Business School. Langsung kasih aja. Ini linknya, lo tonton, langsung di menit sekian, detik sekian. Itu bahas gimana caranya ganti nomor telepon. Nah, dengan begitu teman-teman, edukasi di tim Anda akan berjalan dengan baik. Jadi pastikan tim Anda itu menonton video-video yang sudah disediakan oleh My Future Business School. Oke? Nah, kita masuk ke rahasia ketiga. Berhasil atau tidaknya Anda, oke? Jadi Anda berhasil atau enggak, itu 100% ditentukan oleh diri Anda sendiri. Nggak ada yang lain. Saya orang yang percaya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau saya lahir miskin, itu bukan salah saya. Tapi kalau nanti saya mati dalam keadaan miskin, itu 100%, 1.000.000%, itu salah saya. Saya juga percaya, hal itu juga sama dengan Anda semua. Kalau kita masing-masing lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan akhirnya kita tutup usia dengan kehidupan yang biasa saja, bukan kehidupan yang luar biasa, saya yakin itu 100% salah Anda sendiri.
di bisnis ini Bapak Ibu, teman-teman semua, sukses atau enggak, bukan ditentukan oleh pengundang Anda, bukan ditentukan oleh aplikasi fitur ViewTech, enggak teman-teman. Kesuksesan di hidup Anda itu ditentukan 100% oleh diri Anda sendiri. Karena itu, ketika merasa lelah, selalu ingat Bapak Ibu, alasan Anda mulai bisnis ini pertama kali. Nah, kalau ngomongin ini, saya bisa analogikan, saya punya cerita tentang pernikahan. Oke, poin nomor 1. Ketika merasa lelah, selalu ingat alasan Anda memulai bisnis ini pertama kali. Ini kurang lebih sama kayak pernikahan, teman-teman semua. Ya, buat yang belum menikah, kayak saya, anggap aja lah pacaran. Anggap aja sama kayak pacaran. So, kalau misalkan Anda nggak punya pacar, ada jomblo, saya turut berduka cita. Jadi, ya udahlah, Anda bayangkan Anda sudah menikah atau punya pacar, ya, biar nggak ngenes-ngenes banget. Buat teman-teman semua ya, yang udah nikah, yang udah pacaran lama, pasti ngerasain deh, zaman-zamannya PDKT, si cewek nih, ngeliat cowok itu diem orangnya. Ngeliatnya, ih gila, cool banget. Will you marry me-in gue dong cepet-cepet. Ya, mau cepet-cepet dinikahin. Gara-gara cowoknya cool. Keren katanya, tipenya diem-diem cool gitu. Yang cowok nih, ceritanya nih, ini sisi cowok nih. Sedangkan yang cowok, yang laki-laki, misalkan ceweknya itu bawel, suka ngoceh. Jadi kalau diajak ngobrol, suka nyap-nyap terus, ngoceh aja. Nyap. Si cowok ngeliat, aduh gila, lucu banget sih dia pas lagi marah, jadi gemes. Lucu deh ngeliatnya. Anda merasa suka, Anda tertarik, Anda cinta. Akhirnya Anda masuk ke hubungan yang lebih dalam. 10 tahun Anda menikah, tiba-tiba Bapak Ibu, Anda yang perempuan, ngelihat cowok Anda nih, yang diem, tadinya cool, Anda ngerasa, aduh, kok lu nggak perhatiin gue sih? Kok lu diem banget, lu nggak care sama gue, lu nggak sayang sama gue, lu udah nggak cinta sama gue, ceraikan saja lah gue, kembalikan gue ke ibu gue. Waduh, dulu cool, sekarang jadi kulkas Bapak Ibu. Yang jadi, aduh kok jadi begini, jadi nggak care nih, padahal sama-sama diem loh. Begitu juga dengan si cowok ngeliat ceweknya. Tadi ngeliatnya, ih lucu ya, gemes ya, lucu gitu, dia suka nyap macam 10 tahun bersama-sama Bapak Ibu. Si cewek ngoceh-ngoceh, si cowok aduh pusing langsung, udah lu diem dah, gue udah mabuk, gue capek kerja, lu ngoceh-ngoceh lagi, udah lah, diem aja. Lah, kok bisa kayak gitu? Tadinya cinta teman-teman, tadinya sama-sama sayang, berbunga-bunga, ngeliat cool, ngeliat lucu, 10 tahun jalan, mulai capek, mulai merasa lelah teman-teman. Saya yakin semua hubungan, walaupun saya belum menikah ya, tapi saya yakin pasti ada titik lelahnya. Tapi teman-teman, kok bisa ya ada orang tuh nikah sampai 10, 20, bahkan sampai 50 tahun sampai titik darah penghabisan? Kok bisa ya? Saya yakin teman-teman, jawabannya itu bukan ketika mereka merasa lelah, mereka langsung akhiri. Udahlah, gue capek jalan sama lo, gue mau cerai. Saya yakin teman-teman, mereka nggak seperti itu. Ketika mereka merasa lelah, mereka ingat teman-teman, alasan pertama kali kenapa mereka mau nikah. Mereka ingat, gue nikah sama lu, buat si cowok nih, ceritanya si cowok. Gue nikah sama lu, karena lu nerima gue apa adanya. Jika gue lagi miskin, gue cuma naik motor kemana-mana, lu mau support gue, lu mau bersama-sama sama gue. Dia ingat alasan pertama kenapa menikah. Begitu juga dengan si perempuan. Dia ingat, kenapa gue nikah sama lu ya? Ternyata, setelah diingat-ingat, gue punya banyak banget kesalahan, gue bukan orang yang baik, sebagai perempuan, gue itu bukan orang yang baik, tapi lu mau terima gue apa adanya. Iya, ini pasangan-pasangan jomblo langsung baper kan, ceritanya, aduh, sweet banget. Tapi benar teman-teman, tanpa disadari, sama-sama di poin nomor 1. Ketika merasa lelah, selalu ingat alasan Anda memulai bisnis ini pertama kali. Sama kayak pernikahan. Ketika Anda merasa lelah di bisnis ini, ingat kenapa Anda mau jalan bisnis ini. Oke? Yang nomor 2, jangan menyerah sampai Anda mencapai impian dan tujuan Anda. Sampai nomor 3, bisnis ini bisa menjadi bisnis seumur hidup yang bermanfaat untuk keluarga Anda, anak, bahkan cucu dan cicit Anda sendiri. Oke? Nah, saya pengen tutup dengan sebuah cerita. Saya pengen sharing dari diri saya pribadi ya. Izinkan saya sharing ya teman-teman, boleh ya? Ya udah pasti boleh, kalau nggak boleh
Anda juga nggak bisa ngapa-ngapain, kan saya pembicaranya ya teman-teman. Oke, teman-teman semua, saya pengen cerita tentang hidup saya gitu. Nah, saya pribadi, saya yakin Anda dan saya di sini, jalankan bisnis ini, itu punya alasan yang sama, karena uang. Tapi saya juga yakin, uang itu, kenapa Anda mau kejar uang? Saya yakin Anda punya alasannya. Anda nggak sekedar materialistis, saya yakin itu. Saya tahu Anda mencari uang, itu nggak sekedar untuk cari uang. Ada sesuatu yang ingin Anda penuhi dari situ. Nah, untuk saya pribadi, teman-teman semua, keluarga saya ini dalam keadaan yang saat ini tidak dalam keadaan yang baik. Jadi, ayah dan ibu saya tidak dalam keadaan yang baik deh. Intinya, lagi jalan sendiri-sendiri. Buat saya pribadi, teman-teman, di keadaan corona seperti ini, saya anak laki-laki, saya pribadi pun sedih. Saya pun punya masalah. Saya sedih, saya ngerasa, kenapa gue nggak bisa kasih sesuatu untuk orang tua gue? Kenapa gue nggak bisa make them happy? Kenapa hidup gue begini-begini aja? Gue nggak bisa bahagia orang tua gue. Saya ngerasa orang tua saya saat ini usia 50-an, saya nggak tahu ketika saya sukses, apakah saya masih bisa membahagiakan mereka? Apakah mereka masih keadaan sehat? Saya bisa ajak jalan-jalan ke luar negeri. Karena itu saya yakin, saya mau jalan di sini benar-benar, saya mau tunjukkan ke mereka, saya bisa sukses, saya mau bahagiakan mereka, saya mau bikin mereka senang. Itu saya, teman-teman. Saya nggak sekedar cari duit doang. Saya punya alasan. Saya pengen bahagiakan orang tua saya. Saya yakin, seperti saya, Anda pun punya alasan yang berbeda. Mungkin sama. Anda punya alasan sendiri-sendiri. Alasan saya yang berikutnya, teman-teman, saya pengen buktikan pada orang-orang di luar sana yang bilang saya penipu, yang bilang saya nggak akan bisa. Saya pengen buka mulut mereka semua, teman-teman. Saya punya alasan itu. Karena itu, teman-teman, apapun yang terjadi di bisnis ini, selama Fitup itu adalah bisnis yang baik, saya nggak akan menyerah di bisnis ini. Karena saya tahu bisnis ini baik. Saya mau tunjukkan, saya mau penuhi impian-impian saya mau selesaikan seluruh tujuan-tujuan Anda, tujuan-tujuan saya. Oke, teman-teman, saya yakin nggak cuma saya. Saya harap Anda pun juga nggak akan menyerah. Karena Anda punya mimpi, Anda punya tujuan masing-masing dalam hidup. Oke, teman-teman, saya juga percaya masalah itu akan selalu ada. Saya benar-benar yakin 1000%, 100% masalah akan selalu ada. Entah itu dalam bisnis itu atau di luar bisnis itu. Hidup penuh dengan masalah, Bapak Ibu. Anda nggak akan bisa keluar dari masalah. Kalau Anda nggak punya masalah, satu-satunya cara, Anda istirahat dalam tenang, rest in peace. Itu Anda nggak akan punya masalah lagi. Hidup akan selalu ada masalah, teman-teman semua. Tinggal bagaimana Anda menyikapinya. Maka Anda menyikapinya dengan tertekan ketika masalah datang. Apakah Anda akan tertekan? Anda stres, aduh OTP kayak begini, kok nggak masuk-masuk ya, aduh orang mau registrasi kok jadinya batal, kok registrasi lockdown, Anda jadi tertekan, atau Anda tertantang. Itu masalah bagaimana Anda menyikapinya. Anda ngeliat, wah OTP sekarang lagi macet, bagus, berarti saya punya kesempatan sekarang untuk jalankan bisnis ini lebih kuat lagi, lebih cepat lagi. Mumpung lagi OTP kayak gini, orang banyak yang malas, ini waktunya, ini detiknya, ini peluangnya, saya maksimalkan waktu ini sekarang. Hebat ya teman-teman, masalahnya sama, tapi orang bisa nyikapi dengan berbeda, tertekan atau tertantang. Oke, karena saya percaya juga, seperti apa kata Pak Wilbert kemarin, orang bisa punya 1000 macam alasan untuk gagal, tapi orang yang sama juga bisa punya 1000 alasan untuk sukses. Oke,